Shalom saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, karena jalan-Mu selalu memberi kemenangan kepada kami. Sehingga kami rindu Tuhan, Engkau menuntun kami di jalan kemenangan itu, yaitu jalan firman Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami, berikan hikmat kepada kami, dan berikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Lindungi kami dari si jahat, kuasa kegelapan orang-orang jahat, maupun juga dari penyakit dan wabah. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan, kiranya Engkau memberikan kelegaan dan memberikan pertolongan, penghiburan. Dan mereka yang sakit, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jalan Tuhan itu selalu, saudara, kalau kita melihat, itu adalah jalan kemenangan. Walaupun banyak onak dan duri. Mungkin di tengah-tengah kita mengalami sepertinya kegagalan. Tapi nyatanya itu, saudara, kalau kita lewati, itu adalah kemenangan. Sehingga saudara jangan melihat kegagalan atau kesulitan, atau onak dan duri. Tetapi lihat goalnya dan arahnya. Kalau arahnya itu benar, pasti dimanapun juga ada halangan, ada tantangan, ada rintangan, mungkin ada godaan, mungkin ada yang disebut, saudara, ya ketidakberhasilan dalam arti yang kecil saja. Mungkin kita mau nego, nggak jadi, mau ini, nggak bisa. Tetapi Tuhan sudah siapkan yang lain. Sehingga kita tidak boleh putus asa. Tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengambil jalan pintas. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Di sini kita melihat ada dua hal, yaitu bahwa minta ditunjukkan jalan Tuhan itu, dan juga supaya hati itu dibulatkan untuk takut akan Tuhan. Bagaimana saudara supaya kita ini memohon kepada Tuhan, supaya menunjukkan jalan hidup kita. Kalau kita mau diselamatkan, Tuhan sudah memberikan jalan itu. Melalui Dia kita mendapatkan keselamatan. Tetapi untuk hari depan, bagaimana kita menghadapi rintangan, persoalan, masalah, hutang, dan sebagainya. Kita perlu supaya Tuhan menunjukkan jalannya, hikmatnya, visinya. Supaya kita jangan sampai salah. Karena disitulah ada kebenaran, disitulah ada perlindungan, disitulah ada pertolongan Tuhan. Demikian juga kita harus membulatkan hati kita, saudara. Membulatkan itu bertekad bahwa kita mencari nama Tuhan yang kudus itu, serta menjaganya. Jangan sampai melalui ulah kita, saudara, akhirnya nama Tuhan itu akhirnya saudara dihujat orang. Atau nama gereja juga dihujat orang, karena tingkah kita yang sombong, yang tidak ramah, saudara. Mungkin yang mengandalkan orang kemudian karena kita ingin, saudara, untuk mendapatkan sesuatu, kita menipunya, kita berbohong. Itu harus ditinggalkan sedemikian rupa. Karena apa, saudara? Ketika kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan juga mengangkat kita. Memuliakan nama Tuhan bukan berarti memuji-muji di dalam gereja dengan satu pujian. Bukan hanya itu. Itu dalam kumpulan jemaat dalam ibadah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Melalui karakter kita, rendah hati, ramah kita, sopan kita. Di situ kita memuliakan nama Tuhan, nama gereja, dan balasannya berkat Tuhan itu turun. Ayo kita bulatkan hati kita, tekad kita, saudara, untuk menjaga nama Tuhan ini. Kita lihat terus ayat selanjutnya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Jadi dalam hidup ini, saudara, kita juga mengucap syukur ketika banyak orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi tidak ada ucapan syukur dalam hatinya. Pujian itu menjadi satu pujian yang cuma hafalan saja, yaitu nyanyian saja. Bukan sesuatu, saudara, satu kerinduan. Bukan satu ungkapan hati. Sehingga kita menjadi kering, sehingga ibadah kita, doa kita, pujian kita itu pun menjadi kering. Padahal saudara, Tuhan sudah bersabda di situ.
Sama seperti kalau kita melihat, sama seperti ahli Taurat orang Farisi. Ketika Tuhan menyampaikan firman, dia tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena pikirannya bukan mendengarkan firman itu, tetapi pikirannya untuk mencari celah, yaitu mencari kesalahan, mencari cacatnya, mencari apa yang bisa diserang kepada Yesus. Itu yang tidak bagus. Kalau mencari di dalam kebenaran supaya kita mendapatkan kebenaran itu benar. Kerap kali juga di dalam ibadah kita bukan mencari Tuhan, tapi kita mencari kesalahan teman kita, saudara. Kita mencari celah-celah apa yang bisa kita gosipkan. Itu tidak boleh. Kita harus mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, dan itulah namanya memuliakan Tuhan. Banyak orang tanpa sadari, saudara, bahwa ketika dia memuji Tuhan, bebannya berat memang iya. Tetapi walaupun beban berat, ketika dia menyampaikan dengan beban berat, tapi harus ada rasa syukur. Kenapa? Kita bisa berbagi beban ini kepada Tuhan. Kita bisa memberikan beban ini kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, berikanlah beban itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berarti kita memberikan beban itu. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam tekanan hidup, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Waktu kita memuji, mungkin kita keluar air mata karena penderitaan kita, karena kesulitan kita. Namun sebenarnya, saudara, kita harus juga bersyukur. Karena melalui itu kita punya Tuhan yang selalu siap menerima beban kita dan menggantikannya dengan kelegaan. Tuhan yang selalu memperhatikan air mata kita dan menggantikannya dengan sorak-sorai. Itu Tuhan kita, saudara. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai kita menjadi orang duniawi yang punya keyakinan, percaya, tapi sebagai keyakinan cuman agama. Bukan satu keyakinan yang menjadi seperti seorang ayah dan anak, atau seorang, saudara, dikatakan seorang gembala dan penggembalaannya. Kita harus yakin semuanya. Seperti domba-domba itu ya nurut sama gembalanya, mau dibawa mana nurut. Karena dia yakin walaupun ada kesulitan. Itulah namanya, saudara, kita harus mengucap syukur. Karena Tuhan itu Tuhan yang selalu mau mengambil beban kita dan memberikan kepada kita sukacita. Kita lihat ayat yang ke-13. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Karena kesetiaan Tuhan, bahkan dosa kita, kutuk kita pun sudah ditebus. Selayaknya apa yang kita kerjakan, seharusnya kita bisa berhasil. Karena kutuk dan dosa itu sudah dibebaskan, sudah dilepaskan dari hidup kita. Namun nyatanya kenapa nggak berhasil? Nah, di sini bukan karena kutuk, bukan karena nasib kita saja, saudara. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengajak Tuhan dalam perencanaan. Kita cuma memberi laporan kepada Tuhan. Contohnya, saya mau beli mobil, saudara, atau beli rumah. Saya beli dulu, setelah itu saya berdoa, Tuhan, nah, rumah ini bagaimana? Lu sudah beli, bagaimana, saudara? Kerap kali seperti itu. Sebelum kita mengambil keputusan, selama dalam perencanaan, libatkan Tuhan. Itu yang benar. Jangan saudara punya pikiran yang salah. Supaya saudara, kita tahu bahwa Tuhan akan membuka jalan itu dengan baik. Kita harus sabar menanti jalan Tuhan. Tidak bisa, saudara, kita gerusak-gerusu atau saudara mau cepat-cepat itu. Tuhan punya cara, punya waktu. Banyak orang cepat-cepat akhirnya jatuh. Sebab itu kita perlu belajar sabar, taat, dan tekun. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberi kepada kami pengertian bahwa Engkau ingin mengambil beban kami dan memberikan sukacita, damai sejahtera. Dan Engkau melepaskan kami dari musuh, bahkan dari segala kutuk dan dosa dan dunia orang mati. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, melindungi kami. Demikian saudara-saudara kami Tuhan yang dalam pergumulan, yang sakit. Dan hari ini kami memohonkan doa kepada Tuhan. Mari saudara, engkau yang dalam pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan siap untuk selalu menolong, mengangkat bebanmu. Karena Tuhan telah menawarkan dan akan memberikan, yaitu jalan keluar dan memberikan kelegaan.
Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Dan percaya di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih, dan diberkati Tuhan, dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.